Halo guys, balik lagi sama gue Tio Nugroho dari channel Gadget Boy ID. Oke guys, jadi saat gue syuting ini di luar tuh hujan deras. Gue berharap ya buat lo semua yang nonton video ini lagi di luar atau lagi di kantor atau lagi di rumah musim hujan, harus tetap jaga kesehatan karena penyakit itu selalu datang di saat musim hujan. Terus juga buat yang lagi jalan, jangan lupa bawa jas hujan men, karena itu yang paling penting. Jas hujan jangan lupa dibawa. Jangan sampai lo neduh di flyover kan, lama sejam 2 jam baru hujannya berhenti, baru deh tuh lo jalan lagi. Harus menghindari hal itulah, seenggaknya bawa jas hujan. Dan di video kali ini gue akan mereview sebuah handphone. Ini adalah Samsung M22. Jadi gue beli handphone ini waktu event flash sale ya, waktu eventnya Shopee 11.11. Gue dapet handphone ini tuh di harga 2.499.000. Padahal untuk harga resminya atau harga normalnya waktu itu 2.799.000. Itu pun ini gue dapet dengan tambahan cashback ya, cashback sampai 99.999 perak. Itu lumayan banget, jadinya total gue cuman beli handphone ini 2.400.000. Menurut gue Samsung M22 ini, karena ini masuknya ke entry level ya, menurut gue ini Samsung keren banget sih. User experience yang dikasih sama handphone ini tuh wah luar biasa, mantep deh. Nih nonton aja videonya. Drop it. Oke, yang pertama yang mau gue bahas adalah spesifikasi dari handphone ini. Dia tuh menggunakan chipset MediaTek Helio G80. Untuk RAM-nya cuma ada satu varian, 6/128 GB, baterainya 5000 mAh, dan udah menggunakan Android 11 dengan One UI Core 3.1. Untuk bagian layar menggunakan ukuran layar 6,4 inch, panelnya pakai Super AMOLED, dan udah menggunakan refresh rate 90Hz. Sayangnya untuk resolusi dari handphone ini tuh masih menggunakan HD+. Fitur pendukung kayak NFC juga udah tersedia. Hal yang paling menyenangkan menurut gua dari sebuah handphone Samsung ya, itu adalah UI-nya. Walaupun ya UI dari Samsung ini tuh cuman yang pakai yang versi core-nya doang, alias UI untuk segmen dari entry levelnya Samsung. Tapi efek positif dari menggunakan One UI Core itu adalah baterainya itu jadi bisa lebih awet men. Dan pastinya untuk buka tutup aplikasi jadi berasa lebih enteng. Tapi serius deh, gue tuh nggak ngerasain perbedaan yang signifikan banget dari One UI Core yang dipakai sama Samsung entry level ini. Ya mungkin ada beberapa fitur yang bakal dikurangin sih, tapi ya gue ngerasa masih enak-enak aja gitu. Buat nonton film, buat scrolling sosial media juga masih berasa nyaman banget. Saturasi warna yang dihasilkan sama layar handphone ini tuh yang Super AMOLED itu kelihatan cerah banget. Samsung emang juara banget sih kalau buat soal urusan layar ya. Walaupun HP ini tuh cuman masuk ke kelas entry level, tapi Samsung M22 ini sukses bikin user experience itu berasa kayak lagi megang handphone flagshipnya Samsung. Terus hal yang paling gue suka dari Samsung M22 ini adalah fitur AOD-nya. Gokil sih, Samsung harga 2 juta udah ada AOD-nya. Terus juga untuk hasil kameranya menurut gua udah cukup bagus ya buat HP di harga 2 jutaan. Malah menurut gua kualitas foto dari Samsung M22 ini jadi yang terbaik untuk di kelas 2 juta. Jadi gue udah pernah nyoba untuk ngetes kamera dari handphone ini. Untuk hasil foto di siang hari itu menurut gue saturasi warna yang dihasilkan itu udah bagus banget. Warnanya itu lebih kerasa hidup dari warna aslinya. Hasil foto dari HP ini juga udah cukup bagus kalau buat langsung diupload ke media sosial. Menurut gue udah cukup oke, cuma ya dynamic range-nya masih kerasa nggak terlalu tajam ya buat sudut-sudut fotonya. Tapi untuk kualitas foto kayak gini sebenarnya di harga 2 jutaan itu udah menurut gue ya itu udah bagus banget. Kalau untuk foto ultrawide-nya menurut gue masih cukup oke, walaupun saturasi warnanya ini nggak terlalu kental jika dibandingkan dengan kamera utamanya. Kalau untuk tone warnanya, kalau gue bandingin ya sama kamera utama itu, untuk ultrawide itu lebih berasa warm ya, sedangkan untuk yang warna kamera utamanya itu lebih berasa ke netral gitu. Dan untuk sudut-sudut foto dari kamera ultrawide-nya ini menurut gue masih kerasa kurang ya untuk detailnya ya. Tapi yang gue suka dari foto ultrawide Samsung itu viewing angle yang jadi berasa lebih luas. Kalau untuk foto bokehnya menurut gue udah cukup bagus, feel blurnya itu udah berasa termasuk oke lah. Walaupun gue selalu ngerasain ada miss dari objek foto dan sisi blurnya. Dan juga untuk hasil kamera bokehnya ini berasa lebih gelap ya dari kamera utamanya. Kalau untuk kamera foto di malam hari, menurut gue untuk kamera utamanya ini udah cukup bagus. Tapi kalau untuk kamera ultrawide-nya berasa kacau banget sih. Semua detailnya itu hilang dan noise-nya kerasa banyak banget.
Gue nggak rekomendasi banget foto pakai ultrawide di malam hari. Lebih bagus pakai kamera utamanya aja, biar detail dan saturasi warnanya itu tetap kerasa bagus. Kalau untuk kamera Nike-nya menurut gua hasil foto Nike itu untuk processingnya ya, warnanya itu udah termasuk oke sih. Untuk saturasi warna udah pasti lebih vivid, tapi justru di situasi tertentu kamera Nike-nya ini untuk warnanya itu jadi kelihatan agak lebay sih. Nah, untuk kamera depannya nih, Samsung ya, menurut gua ya, karakternya itu lebih ke soft. Mau di HP kelas flagship, mau di mid-range, mau di entry level, itu kerasanya tetap begitu. Jujur, gue pribadi nggak terlalu suka sama karakter foto kamera depan dari handphone Samsung. Karena menurut gue, hasil fotonya itu terlalu soft. Detail foto dan hasilnya itu kayak berasa dibuat-buat. Tapi ini murni pendapat gue pribadi ya. Kalau kalian lebih suka ya silahkan, gue nggak bisa menyalahkan selera orang masing-masing kan. Nah, kalau untuk videonya nih, HP ini tuh bisa record di resolusi 1080p 30 fps. Dan berikut adalah hasilnya. Kalau gua pakai ultrawide, dia nggak bisa ganti lensa ke lensa utama. Kalau gue lihat di handphonenya sih ini cukup stabil ya. Dan ini kalau gua ganti lensa utamanya. Oke. Dan untuk kamera depannya juga sama nih, bisa record maksimal di resolusi 1080p 30 fps. Dan berikut adalah hasilnya. Untuk hasilnya, cuacanya mendung. Kalau kelihatan awannya tuh mendung banget. Ini masih cukup kelihatan sih. Balikin lagi cukup terang. Dan kalau gue lihat dari handphonenya, hasil videonya cukup stabil, cukup terang juga. Ya menurut gue cukup oke sih buat di harga 2 juta. Nah ini over processing exposure-nya tuh terlalu terang, cuman udah balik lagi ke normal. Oke. Untuk performa mungkin kekurangan yang paling gua rasain itu di bagian ngegame ya. Karena ya emang fokus utama dari handphone Samsung itu untuk kualitas user experience-nya. Tapi nggak ke soal gamingnya. Contoh nih, gue main di Genshin Impact. Untuk settingan defaultnya gue dapat di lowest. Untuk gameplaynya gue main di settingan default ya. Selama main itu gue ngerasain cukup enak sih. Tapi kalau untuk respon layarnya menurut gue masuknya ke standar lah. Nggak terlalu responsif dan nggak terlalu delay juga. Saat gue pakai combo ataupun skill gue ngerasain masih berasa cukup lancar. Cuma kerasa ada sedikit patah-patah. Tapi nggak terlalu berasa banget. Dan untuk suhunya ini masih di kategori yang normal ya. Karena untuk suhunya itu gue dapet di 42 derajat. Overall main game Genshin Impact di settingan default itu menurut gue masih cukup oke buat handphone ini. Kalau untuk PUBG Mobile gue dapet di settingan Smooth Ultra dan HD High. Untuk gameplaynya gue main di settingan Smooth Ultra ya. Selama main untuk sensor giroskopnya itu menurut gue cukup berasa enak dan cukup berasa responsif. Cuma gue tuh kayak ngerasa banget gitu frame drop saat main game ini. Gue nggak tahu nih gara-gara sinyal gue yang lagi kurang bagus atau gimana. Dan untuk game ketiga gue main di Mobile Legends. Untuk settingannya gue dapet di High dengan mode HFR yang udah langsung aktif. Selama main gue ngerasain masih cukup nyaman. Cuma ya gue tuh ngerasa kayak respon layarnya ini nggak terlalu sensitif banget. Tapi overall sih gue nggak ngerasain yang namanya frame drop. Masih kerasa aman-aman aja. Nah yang gue suka dari Samsung itu di mode game boosternya nih. Karena gue bisa masuk ke mode priority mode gitu. Jadi fitur ini tuh bisa bikin kinerja prosesor itu jadi lebih difokuskan untuk pemakaian gaming. Tapi efek negatifnya adalah fitur ini tuh bikin baterainya itu cepat habis dan suhunya itu cepat panas. Di fitur game booster ini juga bisa buka aplikasi secara pop-up. Gue juga bisa pilih mau aplikasi apa aja yang mau gue masukin ke game booster ini. Cuma sayangnya nggak ada shortcut buat buka si game booster ini. Jadinya gue tuh harus buka notifikasi dulu baru deh keluar tuh fitur game boosternya. Kalau untuk bagian baterai sih gue nggak ada keluhan soal handphone ini. Karena baterainya ini termasuk awet kalau menurut gue. Handphone ini tuh bisa dipakai 1 hari atau bahkan lebih. Itu pun dengan mode always on display yang selalu gue aktifin. Selama sehari gue biasa pakai handphone ini tuh dengan screen on time di 5 jam 9 menitan. Dan baterainya itu masih kesisa 33%. Tapi menurut gue untuk waktu pengecasannya ini agak sedikit lama ya. Karena gue tuh bisa ngecas dari 3-50% makan waktu 55 menit.
Sedangkan untuk sampai 100% itu makan waktu sekitar 2 jam 2 menit. Dan buat kalian yang ngerasa masih kurang untuk kecepatan ngecasnya, kalian itu bisa beli charger yang kapasitasnya 25 watt. Soalnya untuk kepala charger bawaan dari handphone ini tuh cuma 15 watt. Padahal handphone ini bisa support sampai 25 watt. Dan kalau untuk desain, menurut gue ini selera ya. Tapi kalau menurut gue pribadi, desain dari Samsung M22 ini terlihat mainstream banget gitu. Dari desain layar depannya yang masih pakai water drop display, terus desain belakangnya kayak berasa jadul banget. Apalagi ditambah bahan dari handphone ini tuh masih pakai bahan yang plastik. Tapi kalau dilihat dari harga sih harusnya udah cukup wajar ya. Karena ya handphone ini tuh harganya cuma 2 jutaan. Dan Samsung pula, bahkan handphone Samsung di harga 10 jutaan aja itu masih ada yang pakai bahan plastik. Tapi kalau dilihat dari segi kelebihannya ya, yang gue suka dari Samsung M22 ini untuk di bagian bodi belakangnya. Karena untuk gripnya itu berasa nggak licin dan kerasa enak aja gitu buat dipegang. Kalau untuk fingerprint juga udah ada di sisi kanan handphonenya yang udah nyatu sama tombol on off, fitur face recognition juga udah ada di handphone ini. Dan kalau untuk slot SIM tray, handphone ini tuh bisa pakai 2 slot SIM card dan 1 slot buat micro SD. Jadi kalau kalian ngerasa 128 GB itu kurang, kalian bisa nambahin pakai micro SD. Kalau untuk bagian bawah itu ada jack audio, ada port Type-C dan lubang speaker yang masih mono. Untuk suara dari speaker Samsung ini tuh masuknya ke kelas standar ya kalau menurut gua. Suaranya itu nggak terlalu adem, kedengeran cempreng dan bassnya juga nggak begitu kerasa. Ini dia gua kasih contoh suaranya biar nggak penasaran. We are just inside the moon. That might be the greatest sentence anyone's ever said. Selain kekurangan suaranya, untuk paket pembeliannya ini juga kalian itu nggak bakal ngedapetin case bawaan, nggak ada tempered glass, dan earphone pun nggak bakal dapet. Ya namanya juga handphone 2 jutaan ya, cukup wajar sih. Oke, ini dia kesimpulan gue buat Samsung M22 ini. Kelebihan yang dikasih dari Samsung M22 ini terletak di bagian layarnya. Karena warna yang dihasilkan dari Samsung ini tuh enak banget buat dilihat. Selain itu, refresh rate 90Hz dari handphone ini juga bikin scrolling sosial media jadi berasa lebih smooth. Terus juga hasil kamera dari handphone ini menurut gue udah cukup bagus banget untuk di kelas 2 jutaan. Terbaik sih kalau menurut gua ya. Cuma kalau kalian nyari performa yang kenceng, menurut gua Samsung M22 ini kurang cocok. Soalnya yang ditawarkan dari handphone ini tuh lebih ke user experience-nya. Kalau untuk pemakaian gaming, menurut gua HP ini tuh nggak terlalu bagus buat di kelas 2 jutaan. Masih ada yang lebih bagus untuk urusan gaming daripada handphone ini. Tapi Samsung M22 ini untuk user experience menurut gua masih tetap jadi yang juara buat di handphone kelas 2 jutaan. Oke, segitu aja yang bisa gue bahas soal Samsung M22 ini. Gue mohon maaf banget kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Gue terima kasih banget, gue mohon maaf, terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Gue Tio Nugroho cabut, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih banyak. Bye-bye.